Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, Nak? Baik-baik saja bukan? Bertemu lagi ya dengan Bu Catur, yaitu pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mendiskusikan alat penemuan zaman dahulu dan sekarang, siswa dapat melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan seksama. Yang kedua, melalui bacaan, siswa dapat mendiskusikan ciri-ciri masyarakat modern dengan seksama. Yang ketiga, melalui bacaan tentang persatuan dan kesatuan, siswa dapat menjelaskan maknanya dengan penuh percaya diri. Yang terakhir, dengan menggunakan teks fiksi, siswa dapat mengasosiasi makna persatuan dan kesatuan dengan seksama. Ayo membaca teks yang berjudul Modernisasi dalam Masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi itu berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern atau masyarakat maju. Para ahli telah menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern, yaitu menerima dan terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya baru. Kemudian memiliki keberanian dalam menyatakan pendapatnya mereka. Mereka menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, bukan lagi ke masa lalu. Kemudian mereka memandang perlu ada perencanaan dan perhitungan yang matang untuk segala hal yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi sekali anak-anak. Kemudian, mereka juga percaya akan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, mereka menghargai orang melalui prestasinya. Dan yang terakhir, mereka kurang peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Berikut ini adalah dampak sosial modernisasi ya. Tentunya ada dampak positif serta dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya, dengan adanya modernisasi, tentunya kita akan semakin mudah dalam mencari informasi. Cukup kita buka, salah satunya adalah web Google. Kalian ketik apapun di situ, insya Allah kalian akan menemukan jawaban. Tetapi jawaban di situ belum tentu benar. Kemudian, yang kedua, kita semakin mudah berkomunikasi dengan orang meskipun jarak kita dengan orang tersebut jauh. Kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan smartphone. Kemudian dengan adanya modernisasi, kita juga dipermudah dalam melakukan transaksi jual beli. Karena sekarang sudah banyak sekali e-commerce yang mengadakan proses jual beli secara online. Kemudian yang terakhir, dengan banyaknya alat-alat yang modern, otomatis juga mempercepat proses produksi suatu barang. Tetapi selain memberikan dampak positif, tentunya ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia. Budaya asing itu tidak melulu baik anak-anak, ada juga yang kurang baik. Contohnya seperti menggunakan pakaian yang sifatnya terbuka. Selain itu, dengan adanya smartphone, terkadang orang-orang saat ini lebih konsentrasi kepada smartphone mereka masing-masing, sehingga antara orang satu dan orang yang lainnya terjadi kesenjangan sosial. Dengan adanya modernisasi, insya Allah seluruh masyarakat Indonesia tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa? Karena mereka mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya adalah semboyan negara Indonesia. Ayo membaca informasi berikut ini ya anak-anak. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh. Kata persatuan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan tentunya memiliki keberagaman budaya, agama, suku bangsa,
bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan dan keterikatan sejak zaman nenek moyang yang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Empu Tantular, yaitu kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Semboyan ini menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun, semboyan ini masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Nah, tugas kalian pada hari ini yaitu lakukanlah wawancara terhadap orang tua atau kakek nenekmu tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Sebagai pewawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat hari libur? Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Lalu, ringkaslah hasil wawancaramu untuk dibandingkan dengan kegiatan yang sama yang kamu lakukan saat ini. Catatlah hasil wawancaramu dengan menggunakan tabel berikut, yaitu ada kolom kegiatan, ada kolom narasumber, serta ada kolom pewawancara. Contoh kegiatannya adalah cara belajar di rumah. Mungkin kalau ini di zaman nenek atau di zaman orang tua kalian, cara belajarnya itu adalah belajar di ruang yang sama bersama saudara yang lain karena hanya ada satu lampu yang terang. Belajarnya ditemani oleh ayah dan ibu di ruang yang sama. Sedangkan pada saat kalian, biasanya anak-anak cenderung belajarnya di kamar masing-masing karena biasanya pada saat ini kamar kalian sudah banyak penerangan yang mampu atau yang baik untuk digunakan saat belajar. Setelah tabel tadi lengkap, kalian isi semua kolom-kolomnya, maka buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf untuk membuat kesimpulan dari wawancara tersebut. Kemudian tugas yang kedua, jawablah pertanyaan di LKS tema 9 subtema 1 pembelajaran 3 untuk muatan PPKN ya. Ayo menguji pengetahuan tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, buatlah clipping tentang dampak modernisasi secara sosial. Kumpulkanlah paling sedikit 2 artikel dan gambar. Buatlah clippingmu semenarik mungkin agar mengundang orang lain untuk membacanya. Dalam pembuatan clipping ini tidak harus selesai dalam hari ini ya. Nanti ada tenggang waktu beberapa hari dari Bu Guru. Sekian materi pembelajaran daring kita hari ini ya anak-anak. Bagi kalian yang belum memahami dengan jelas materi pada hari ini, Bu Guru memberikan kesempatan kalian untuk bertanya melalui WhatsApp ya. Selamat belajar dari rumah anak-anakku. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.